Halo guys, di depan saya sudah ada paket ya, dan pada video kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah paket. Kita akan kembali lagi membahas raket dari brand Mizuno, dan ini salah satu raket seri JPEG yang keluar di tahun 2023. Nah, JPEG berapa? Nanti kita akan lihat bareng-bareng, dan tentunya ini akan melengkapi koleksi seri JPEG kita guys. Sebelumnya kita sudah punya JPEG 10.1 dan JPEG 10.3 yang menurut saya ini raketnya enak ya, dan bisa saya andalkan banget ya, terutama kalau pengen bermain power ya, suka smash-smash, gebuk-gebuk. Kedua raket ini enak ya. Nah, kira-kira untuk yang seri JPEG yang akan kita unboxing ini seperti apa? Kita akan unboxing, kita akan lihat bareng-bareng untuk spek dan detailnya. Dan nanti kita akan lihat karakternya ini bagaimana. Oke, langsung aja kita mulai unboxing paketnya. Oke guys, jadi paketannya sudah kita buka dan isinya ada satu batang raket tentunya, kemudian ada senar M Smooth 65R ya dari Mizuno, tipenya Repulsion ya, dengan ketebalan 0,65 mm ya, dan ini senarnya enak guys, pantulannya bagus ya. Termasuk senar andalannya dari Mizuno, dan pengalaman saya menggunakan senar ini memang bagus ya, sekelas dengan BG66 Ultimax punyanya Yonex guys ya. Oke, mantap. Nanti kita akan pasangkan dengan senar itu, dan kita juga dapat tas kain ya. Ada nama serinya JPEG dan ada logo ya. Dan ini bordiran guys ya. Menarik ya. Pengalaman saya, tas ini bisa masuk hingga 4 batang raket guys ya. Jadi menarik banget ya. Pasnya 2 atau 3, tapi kalau dipaksakan 4, 5 pun juga bisa masuk ya. Oke, langsung aja kita review raketnya ya. Wow, ini dia raketnya seri JPEG ya. JPEG 3 Red ya, dan tentu ini akan menambah koleksi seri JPEG di brand Mizuno kita guys ya. Sebelumnya kita sudah punya JPEG 10.1 dan JPEG 10.3. Ini masih saya simpan karena memang raketnya ini enak menurut saya, dan masih sering saya andalkan juga, terutama untuk permainan yang lebih banyak mengandalkan power dan juga speed. Karena raketnya enak ya, perpaduan power dan speednya tuh bagus ya. Nah, sekarang kita akan review JPEG 3 Reds. Kita akan lihat apakah karakternya ini sama dengan pendahulunya. Kita mulai dari harganya guys ya. Harganya kalau kalian cek di marketplace, itu harganya tepat di 1 juta. Nanti kalau kalian beli di mana-mana, harganya standar di 1 juta ya. Dapat itu tadi, dapat satu batang raket, dan juga dapat ini aja guys, dapat covernya ya. Kalau senarnya nanti terpisah guys ya, kalian bisa beli terpisah. Oke, mantap. Kita akan lihat untuk raket ini. Sebelum kita lanjut, mungkin kita lihat dulu ya guys, spek manufaktur dari yang dikeluarkan secara resmi dari Mizuno-nya. Oke, untuk pilihan warnanya ini ada dua guys ya, kombinasi Raven Blue dan Peacock Blue ya, dan juga French Navy dan Riviera Blue. Istilahnya seperti itu ya. Nah, yang saya pegang ini warnanya Raven Blue dan Peacock Blue ya, dan ini cakep bener ya. Kalau Mizuno tuh soal desain nggak perlu diragukan lagi ya. Juara pokoknya ya. Kemudian kita bisa lihat di sini untuk panjangnya 675 mm, berat dan grip size-nya 4UG5, flexnya fleksibel ya, kemudian balance-nya HTV, max tension-nya 30 lbs, dan fiturnya ada aero hexagram, wide bridge, wide body design, dan hot melt tech, dan konstruksinya menggunakan Japan High Modulus Rapid ya. Nah, itu tadi untuk spek manufaktur dari Mizuno-nya. Sekarang kita akan lihat penampakan dari raket ini seperti apa ya. Nah, seperti ini ya. Warnanya tadi Raven Blue dan Peacock Blue, dan cat desain dan finishingnya ini memang keren, bagus ya. Ya termasuk yang juara lah ya kalau Mizuno ini soal cat desain dan finishingnya. Ini dibuat matte atau doff ya, tapi tetap bisa dibuat terkesan mewah ya. Kemudian dominan warna abu-abu, dan di atas ini warna kayak Tosca gitu guys ya. Finishingnya bagus ya, rapi ya, nggak belepotan ya, bagus. Kemudian kita ke bagian atas, model framenya seperti ini, standar, nggak compact. Kalau saya perhatikan ya kurang lebih sama seperti Mizuno ZPX 10.1 dan 10.3 ya, kurang lebih sama modelnya. Cuma ini jumlah grommetnya 72 guys. Kalau saya perhatikan cuma 72 aja ya. Ada grommet U 4 buah di bagian bawah, kemudian ada grommet 2 warna kuning di bagian atas untuk menandakan posisi di tengah, kemudian aerodinamikanya atau cekungan luar frame-nya di sini. Jadi dia tengah ya guys ya, tengah, agak turun dikit. Kemudian untuk frame shape-nya ini ada lancip-lancipnya gitu ya. Namanya tadi teknologinya aero hexagram ya. Kemudian keterangan atau
Oh ya, lebar pros frame-nya seperti ini ya, agak lebar dikit ya. Kelihatan lebar karena dia karena ada lancip-lancipnya itu tadi guys, jadi kayak kelihatan lebar gitu ya. Oke, keterangan yang ada di bagian frame-nya ada wide body design. Jadi kalau di Mizuno ya wide body design, kalau di Yonex itu isometric, kalau di Li-Ning itu dynamic optimum frame ya. Jadi dia punya heating area yang besar, sweet spot-nya besar ya, tentu aja enak ya. Kemudian ada keterangan reds di sini ya, reds tapi dia nggak terfill gitu ya, jadi cuma kayak rangkanya gitu ya, nggak ada warna tengahnya gitu, nggak ada warna di dalamnya. Kemudian ada apa nih guys, Japan Technology by Mizuno ya, agak samar-samar karena ini tulisannya silver ya. Kemudian ada aero hexagram ya, jadi lancip-lancip ini namanya aero hexagram. Kemudian ada nama serinya JPX sama seperti Reds tadi, jadi dia tidak terfill gitu ya, nggak ada isinya. Jadi ini memang berkarakter banget ya, berciri khas ya. Kemudian ada di tijonnya ini ada white bridge ya. Kalau kita perhatikan memang ini kelihatan lebar guys di bagian sekitar tijon ini guys ya. Oke, menarik ya. Kemudian untuk nah ini menarik guys, persis di bawah T-joint-nya, bagian shaft-nya ini ya, itu dia ada lancip-lancipnya gitu guys. Jadi perpindahan antara T-joint dengan shaft-nya ini itu dia ada kayak lancipnya gitu guys. Menarik. Kemudian kita ke bagian shaft-nya. Ini shaft-nya diameternya kemungkinan di bawah 7 ya, 6,8. Oke, perkiraan seperti itu ya. Di shaft-nya seperti ini ada logo Mizuno-nya, ada nama serinya ZPX3 Reds, kemudian di sampingnya ini ada materialnya Japan High Modulus Graphite, kemudian wake grip-nya 4UG5, flex-nya fleksibel, string tension 30 lbs max, dan balance-nya dia, nah ini menarik, dia HH tapi dia tidak mentok di HH. Kalau secara diagramnya seperti itu. Jadi dia di tengah-tengah antara HH dan juga balance. Jadi dia agak berat kepala ya. Kemudian di baliknya ada logo, kemudian nama brand lagi ya, nama serinya JPX tapi tidak terfilkan gitu guys. Jadi seperti JPX 10.1 dan 10.3 ya, berkarakter dan berciri khas seperti itu ya. Nah, untuk fleksibilitasnya atau stiffness-nya ini saya rasakan kayak tidak seflex itu ya. Tidak seflex itu. Kalau kita bandingkan dengan 10.1 yang medium, oke, seperti ini kayak mirip-mirip gitu. Oke, kalau 3 Reds hampir sama ya, cuma memang ini sedikit flex. Jadi ini medium flex. Kalau yang saya rasakan medium flex. Mungkin kalian bisa merasakan medium flex sampai ke medium ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung aja lihat untuk berat dan PP-nya ya guys ya. Kita akan lihat untuk beratnya ada di angka berapa nih ya. 4U ya, 4U ya 80 sampai 84 ya. Ini feel-nya kayak 83, 84 ya, ringan tapi nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga guys ya. Nah langsung aja kita lihat beratnya ya. Nah beratnya ada di angka 85 guys. 85,1, 85,2 guys ya. Jadi ini ya memang nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan ya. Berat-berat yang menurut saya beratnya ini pas ya. 83, 84, 85 itu beratnya pas. Jadi nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu berat ya. Powernya dapat, swingnya juga nggak apa guys, nggak terkorbankan gitu guys ya, nggak dikorbankan, jadi ya tetap enak ya. Kemudian kita lihat BP-nya ada di angka berapa. Nah kita akan lihat ya, mestinya di range 293 296 ya, karena dia nggak terlalu berat kepala guys. Oke, kalau JPX 10.3 300 ya kemarin ya, jadi secara generator memang besar ya. Oke, ini udah di tengah, kita tandai di sini set. Mohon maaf belum punya mesin guys, tapi tenang aja. Pernah saya bandingkan dengan mesin sama, dan kalaupun beda ya beda 1-2 mm, jadi harap dimaklumi ya. Oke, BP-nya ada di angka 293 guys ya, 293. Jadi dia agak berat kepala guys ya. Ini memang yang saya rasakan agak sedikit berat kepala guys ya. Nah, menarik ya. Kemudian untuk kita lanjut guys, kita ke bagian core-nya. Di sini ada logo, nama brandnya, ada hologramnya, logo nama brand lagi, ada kode raketnya seperti itu, dan core-nya ini ada beberapa sudut ya, menarik. Kemudian handle gripnya seperti ini, grip size-nya Mizuno G5-nya ini lebih enak daripada G5-nya Yonex guys, karena ini nggak terlalu besar. Jadi kalau kasih overgrip nggak terlalu besar guys, jadi ini mantap ya. Di bagian handle gripnya ada label quality control, ada label yang menunjukkan nama seri dan spek dari raket ini ya. Oh, 4U-nya tuh 4U-nya itu di 81 sampai 85. Jadi ini masih sesuai guys ya. Karena di beberapa brand lain ya 85 itu udah masuk 3U ya, 3U awal ya. Mantap. Kemudian ada label grip size-nya, kemudian ada ini cone-nya seperti ini ya.
logonya seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan dari kombinasi berat dan BP-nya, berat 85 dan juga BP-nya 293, ini raketnya menurut saya jatuhnya all-round ke power ya. Jadi secara umum untuk bermain all-round masih dapat, cuma dia cenderung untuk bermain power ya. Powernya masih dapat. Nah, raket ini karena didukung dengan frameshape-nya yang lancip aero hexagram, jadi untuk swingnya ini juga enak ya. Jadi ini menurut saya ya, perkiraan saya ini raketnya kalau dipakai jadi serba bisa guys, serba bisa. Dipakai buat menyerang enak, tapi dia tidak mengurangi kehandalan dalam bertahan atau ado drive. Ini mestinya enak ya. Jadi lengkap ya. Ini feel-nya memang sedikit agak ringan daripada JPX 10.3 dan 10.1 ya. Sudah tidak sabar dengan raket ini ya, dan nanti kita akan pasangkan dengan senar Mizuno M Smooth 65R. Pengalaman saya, kalau saya bandingkan dengan Mizuno JPX 10.1 dan JPX 10.3, yang ini tentunya akan memberikan feel yang lebih ringan, tapi secara power juga masih, meskipun tidak se-powerful JPX 10.1 dan 10.3. Jadi ini jatuhnya yaitu tadi all-round ke power guys ya, prediksinya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari karakter raketnya, ini tentunya nanti akan bakalan cocok dengan gaya permainan saya guys ya. Dan rasa-rasanya ini bisa aja nanti masuk ke dalam daftar raket andalan juga guys ya. Tapi nanti kita coba pakai dulu guys ya. Wah, sudah nggak sabar guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin sudah mencoba raket ini ya. Boleh sharing pengalaman kalian. Ini salah satu raket terbaru juga ya, keluar tahun 2023. Jadi belum lama guys ya. Ditunggu untuk review pemakaiannya. Untuk tensionnya nanti cara kita menggunakan dua tipe kok, lancip dan papak. Nah, nanti mungkin di tengah-tengah 28 aja mungkin ya, 28 29 antara itu. Kemungkinan 28 sih ya. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.